Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pagi ini saya akan menyampaikan sebuah video yaitu pertanyaan-pertanyaan di BTD ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman di BTD sehingga daripada nanti mengulang-ulangan lebih baik nanti dikirim ini saja kalau ada yang bertanya seperti itu. Apa tujuan dari grup ini? Gitu ya. Nah, itu biasanya pertanyaan yang sering. Tujuannya membuat anggota nanti bisa memiliki penghasilan pasif 100 juta sebulan dengan cara ditingkatkan dulu kepantasan di dalam pikirannya. Apa kita nantinya tidak digiring ke bisnis tertentu? Ya, biasanya seperti ini akan saya jawab, memangnya Anda sejenis itik yang bisa digiring-giring. Ini grup WA gratis, tidak ada ikatan apa-apa, Anda bisa keluar kapan saja. Di BTD kita hanya bicara masalah peningkatan pola pikir, sehingga Anda pantas memiliki penghasilan pasif 100 juta sebulan. Soal caranya itu terserah masing-masing. Ya, serahkan saja ke mekanisme sukses otomatis di pikiran bawah sadar yang sudah dirubah itu. Setiap orang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Apa yang menjadi tujuan Pak Sigit kok membagikan ilmu yang mahal ini dengan gratis? Padahal ini bisa digunakan untuk bahan seminar yang berbayar mahal. Nah, ini juga beberapa kali saya terima. Saya sudah di kuadran kanan dan Freedom sejak 17 Agustus 2005. Setelah selama 25 tahun bekerja keras dengan pencapaian di atas rata-rata. Gitu ya. Nah, sejak itu pula saya menjadi provokator ya, agar orang tidak terlalu lama bekerja mencari uang. Segeralah membangun aset yang bisa menggantikan Anda untuk mencarikan uang bagi keluarga Anda. Nah, selama ini jangkauan saya terbatas hanya pada orang-orang muda yang saya jumpai. Tapi dengan grup WA ini, saya bisa menjangkau semakin banyak orang. Dan semua ini luar biasanya diawali dari grup petani di Jember, yaitu eh, KPJ, Komunitas Petani Jember, dan satu lagi MHI, Metode Hayati Indonesia. Ya. Dan saya orang yang sangat percaya akan hukum-hukum alam, ya, hukum sebab akibat dan lain-lain, sehingga saya kalau saya bisa menyukseskan banyak orang, maka saya akan mencapai kesuksesan di atas rata-rata pula. Mana ada orang mendengarkan audio atau apapun namanya tiba-tiba bisa kaya. Orang harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Ya, Anda benar, memang tidak ada. Gitu ya. Hukum alam tidak memungkinkan seseorang tanpa bekerja tiba-tiba bisa kaya, kecuali dapat undian di dalam kandungan gitu ya, menjadi anaknya orang kaya. Kalau orang yang miskin kemudian hanya bermeditasi atau bertapa di kamar mohon kekayaan, tiba-tiba di luar kamar blek ada setumpuk uang ya. Itu suatu hal yang mustahil secara akal pikiran kita. Tapi dengan perubahan pola pikir itu, maka kita akan diarahkan menuju apa yang ada di program pikiran kita itu. Kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat di saat yang tepat. Atau hati dan pikiran kita dibukakan untuk suatu usaha atau investasi yang tadinya tidak terpikirkan atau tidak dilirik. Hal itulah yang terjadi ya, yang akan terjadi sehingga akhirnya Anda bisa mencapai penghasilan pasif 100 juta sebulan. Soal nanti caranya bagaimana itu nggak usah dipikirkan karena nggak akan nutut. Ya. Itu biarlah urusan yang di atas yang akan mencarikan. Dia akan mencarikan jalan yang termudah, tercepat, dan paling harmonis dibandingkan jika Anda mencarinya sendiri. Ya. Tugas Anda hanya mengganti program salah tentang uang dan kekayaan yang ada di pikiran Anda sejak kecil dan sudah membawa Anda ke tempat yang sekarang ini, yaitu perasaan tidak puas dengan kondisi kehidupan Anda, itu diganti dengan 2 audio hipnoterapi itu. Itu aja tugasnya. Setelah itu serahkan pada yang di atas atau dalam ilmu disebut mekanisme sukses otomatis. Mengapa kita memerlukan grup building the dream? Apa manfaatnya sih untuk saya grup ini ya? Nah, Bapak Ibu, sebagian besar orang hidupnya mengalir saja. Mereka tidak tahu apa impiannya, apa tujuan hidupnya, mengapa sih saya dihadirkan di dunia ini, apa sebetulnya peran saya di dunia ini gitu ya. Banyak orang yang tidak memikirkan itu. Mereka mengalir, hidupnya mengalir gitu aja. Cari uang, cari uang, cari uang, kerja, 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 kerja. Nah, grup building the dream berusaha menjawab hal-hal tersebut. Memberikan lingkungan yang cocok untuk mengembangkan dirinya, memberi impian, visi, dan sebagainya. Ya, kita akan berubah menjadi on purpose man atau orang yang hidup dengan tujuan. Dan saya akan sangat puas kalau Anda bisa mencapai tujuan yang saya masukkan secara paksa ke dalam pikiran bawah sadar Anda, yaitu penghasilan pasif 100 juta sebulan.
mengapa tidak nyambung antara materi dengan narasumbernya? Ya, dokter kandungan kok memberi materi kecerdasan keuangan? Ya, ini banyak yang mempertanyakan juga. Ya, memang benar ya. Sebelum tahun 2003 saya sama dengan yang lainnya, nggak tahu apa-apa tentang keuangan, tentang ini. Saya kerja gitu saja. Dan semakin lama kerja saya semakin berat. Kalau pada waktu junior saya praktek cuma 5 hari seminggu, sore saja, masih banyak nukang, banyak ini, banyak itu. Semakin senior, saya semakin tidak sempat untuk hobi nukang, mancing, dan lain-lain, semakin tidak pernah. Gitu ya. Kerja cari uang. Nah, sekarang saya merasa punya kapasitas karena sudah pernah hidup di dua dunia itu. Selama 25 tahun di kuadran kiri dan 12 tahun di kuadran kanan. Persis yang dikatakan Robert T. Kiyosaki, mereka yang di kuadran kanan sudah tidak akan mau lagi ke kiri. Saya juga begitu, gitu ya. Saya tidak mau lagi ke kiri, saya tidak ingin anak-anak saya ke kiri, dan seterusnya. Kita ke kanan, kita datangkan uang ke dalam keluarga kita. Mudah kok sebetulnya. Ada yang bertanya, saya sudah berbisnis puluhan tahun, naik turun, gagal, ditipu, dan sebagainya. Ini berbagai macam variasi cara bertanya. Tapi yang jelas menceritakan tentang nasib perjalanan hidupnya sejak belasan tahun yang lalu. Ya. Kemudian sekarang memiliki hutang ratusan juta. Kira-kira penyebabnya apa ya? Ya, padahal sudah berjuang sedemikian keras. Jawabnya sederhana sebenarnya karena plafon rezeki yang rendah gitu ya. Program pikiran bawah sadar yang tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sekarang. Coba Bapak Ibu baca e-book plafon rezeki atau video meningkatkan plafon rezeki. Nah, ada juga begini, saya ini petani kecil, saya pegawai kecil, saya pengangguran, saya pedagang kecil, pokoknya apapun yang kecil-kecil, ya. Atau saya sudah pensiunan, sudah secara finansial sudah stop. Apa mungkin saya bisa mendapatkan penghasilan pasif sebesar itu? Jawabnya mungkin dan bisa, gitu ya. Dan bisa cepat gitu ya. Ya, kalau Anda bersedia berproses sampai tuntas, mendengarkan audionya 21 kali, ikut seminar inspirasi minimal 3 kali atau 1 tahun, ya. Ini benar-benar ilmiah Bapak Ibu, gitu ya. Bagaimana kalau tidak mendengarkan 2 audio itu karena ya macam-macam alasannya ya, kepercayaan saya, agama saya, atau apapun lah. Ya. Saya hanya membaca semua materi dan melihat semua videonya. Ya saya jawab, ya tidak apa-apa gitu ya. Itu hak Anda untuk tidak mendengarkan 2 audio. Tapi artinya ya tidak akan terjadi apa-apa. Karena yang merubah itu ya 2 audio itu. E-book, video, chatting, itu hanya ilmu pengetahuan di pikiran sadar. Ya, Anda tahu ini baik, ini buruk, tapi tidak bisa mengubah apa-apa. Mirip dengan Anda tahu olahraga itu baik. Anda tahu kesehatan olahraga baik untuk kesehatan. Anda tahu merokok itu sangat jelek untuk kesehatan. Tapi tahu banyak orang yang merokok, banyak orang yang tidak berolahraga. Tidak mengubah apa-apa pengetahuan itu. Apa mengikuti seminar itu wajib? Bagaimana kalau saya hanya mendengarkan audionya saja tanpa mengikuti seminarnya? Karena bagi saya uang 600.000 itu besar sekali, ya. Atau ada yang beralasan saya tidak punya waktu karena saya kerja ke orang, Sabtu Minggu malah padat acaranya. Atau tempat saya jauh dari lokasi seminar, ya, saya dari tengah Kalimantan, saya ada di ujung Sulawesi, atau alasan-alasan lain. Ya. Padahal saya lihat di seminar Jakarta banyak yang datang dari Papua gitu ya. Itu kurang jauh apa gitu ya, dari Aceh dan lain-lain. Jawabannya saya biasanya tidak ada yang mewajibkan Anda melakukan sesuatu. Ya, Anda sendiri yang akan mewajibkan. Ya. Jika tidak ikut seminar ya tidak apa-apa. Dalam arti ya tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Ya, karena ketika Anda mendengarkan audio itu naik, tapi dengan cepat lingkungan Anda akan menarik plafon rezeki Anda turun lagi. Karena Anda belum lihat role modelnya, belum melihat apa ada sih memang orang yang punya penghasilan 100 juta sebulan. Itu belum sesuatu yang sangat tidak masuk akal bagi Anda yang setiap harinya kerja keras mungkin di pertanian, pertukangan, jadi guru, jadi apapun, ya. Jadi Anda akan ditarik turun lagi oleh lingkungan Anda. Anda akan tetap seperti dulu, yang berpenghasilan besar tapi nggak punya tabungan ya akan tetap begitu. Yang sulit cari uang, kerja keras tapi penghasilannya kecil terus ya akan tetap seperti itu. Kehidupan Anda akan tetap naik turun seperti roller coaster. Karena ini satu paket perubahan itu. Pertanyaannya itu sampai kapan Anda menganggap uang 600.000 itu uang besar? Sampai kapan Anda menganggap lokasi Anda itu jauh dari mana-mana? Ya, Anda merasa jauh dari mana-mana karena Anda tidak punya uang untuk naik kendaraan. Ya, kalau banyak uang, tidak ada yang jauh. Ya.
Sampai kapan Anda tidak punya waktu karena sibuk mencari uang? Sekarang ini ada kesempatan untuk merubahnya yang sudah terbukti secara ilmiah. Saya sudah mengikuti banyak seminar, tapi hasilnya tidak ada. Apakah ini nanti tidak demikian juga? Apa tidak lebih baik langsung membahas bisnisnya? Wah, ini juga sering juga. Selama ini seminar yang disukai orang biasanya seminar teknis, seminar bisnis, atau seminar motivasi. Begitu juga buku-bukunya juga buku teknis, cara pelihara lele, cara pelihara ini, cara cari uang, beli rumah tanpa modal, cara macam-macam. Itu teknis semua. Manajemen UKM, semua teknis. Dan yang penting adalah semua itu kita yang memilihnya sendiri biasanya. Anda cari di Gramedia, Anda cari di toko buku, Anda lihat seminar, cari di iklan dan lain. Padahal Bapak Ibu, apapun yang kita sukai atau cocok dengan kita, itu berarti sudah ada di pikiran bawah sadar kita. Dan itulah yang membawa Anda ke tempat yang sekarang ini, gitu ya. Kalau sudah puas dengan sekarang, ya bagus berarti. Kalau nggak puas, ya Anda harus berubah. Ya. Nah, kalau Anda melakukan hal-hal yang Anda sukai, ya tidak akan menyebabkan perubahan apa-apa. Zig Ziglar mengatakan, jika kita ingin perubahan, carilah mentor. Lakukan hal-hal yang tidak Anda sukai, yang ditunjukkan oleh mentor. Semakin tidak Anda sukai hal itu, semakin perlu Anda lakukan. Semakin sulit rasanya hal itu bagi Anda, semakin perlu Anda lakukan. Karena itulah yang kemungkinan besar bisa merubah atau membawa perubahan kehidupan Anda. Itulah Bapak Ibu, jihad terbesar kita, mengalahkan kesombongan kita, ego kita, dan sebagainya. Mengapa ikut seminarnya harus 3 kali? Sebenarnya bukan 3 kalinya yang penting, tapi masa 1 tahunnya itu yang penting ya. Kebetulan memang seminarnya diadakan 3 kali dalam setahun. Biasanya bulan Maret, bulan Juli, dan bulan November atau Oktober. Gitu ya. Nah, biasanya dalam masa 1 tahun ini, Anda mulai menemukan jalan menuju penghasilan pasif 100 juta itu. Mekanisme sukses otomatis Anda sudah ketemu jalannya, tapi ego Anda kadang-kadang masih begitu kuatnya. Ya. Karena itu Anda perlu tetap berada di koridor yang benar, supaya tidak dikalahkan oleh ego-ego Anda. Nah, biasanya di seminar yang pertama, Anda masih mengalami culture shock, ya, atau kejutan budaya. Jadi meskipun awalnya mengalami kejutan budaya, biasanya di akhir seminar sih orang yang saya ajak mengatakan begini, kok baru sekarang ya dok saya tahu hal ini. Kalau saya tahu sejak dulu pasti beda deh jalan hidup saya. Nah, saya hanya tersenyum biasanya mendengar ucapan itu karena itu ucapan yang persis saya katakan dulu. Saya ikut seminar pertama pada usia 49 tahun. Itu pun karena dipaksa anak. 3 bulan dia memaksa saya. Dan saya sangat berterima kasih atas itu. Pada akhir seminar saya mengucapkan hal yang sama dengan ucapan yang kemudian sering saya dengarkan itu. Di kondak bian-bian ya, ini bahasa Jawa ya. Kondak bian-bian ya Bapak lihat seminar ini. Kalau Bapak lihat ini sejak dulu pasti lain deh gitu. Anak saya ketawa karena dia tahu saya ke situ karena dipaksa. Apakah sudah ada yang mencapai penghasilan pasif 100 juta sebulan dengan metode ini? Program ini baru jalan 1 tahun. Ya. Sedang waktu yang ditentukan 2-5 tahun. Ya. Nah, yang sudah on track banyak Bapak Ibu. Anda perlu melihat sendiri mereka di seminar inspirasi terdekat. Ya. Kapan itu? Kemudian ya tujuannya untuk meyakinkan diri Anda sendiri, bahwa sadar Anda sendiri bahwa ini jalan gitu loh. Anda yang sekarang punya hutang ratusan juta, Anda bisa kok dapat penghasilan pasif 100 juta sebulan. Anda yang sekarang cari uang sehari-hari aja sulit, Anda bisa kok mendapatkan penghasilan pasif sekarang. Anda yang sekarang sudah pensiun dan sudah merasa tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Anda bisa. Yang penting Anda bisa mengisi pikiran bawah sadar Anda. Datang ke seminar Bapak Ibu. Bisnis realnya apa untuk mencapai penghasilan pasif 100 juta itu? Nah, tidak ada gunanya bicara bisnis Bapak Ibu ya. Bisnis, investasi dan lain-lain itu hanya sarana Tuhan untuk mengisi rezeki kita. Wadahnya yang harus dibesarkan dulu. Ya, sesuai dengan hadis, aku sesuai persangkaan hambaku. Kalau pada Anda kecil berarti Anda menyangka Tuhan hanya bisa memberi yang kecil. Kalau Anda besar berarti Anda menyangka, punya prasangka Tuhan akan memberi Anda yang besar. Mereka yang wadahnya kecil, ada yang sudah bekerja keras bertahun-tahun, penghasilannya segitu-gitu saja. Ada yang sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun, tabungannya segitu-gitu saja. Kita tahu wadah kita itu dari kehidupan kita Bapak Ibu ya. Kita tentu tidak tahu, tidak bisa melihat wadah kita berapa sebenarnya ya. Kehidupan Anda itulah yang menunjukkan wadah Anda.
Kalau kehidupan Anda miskin ya berarti wadahnya kecil, gitu ya. Jadi wadahnya yang harus dibesarkan dulu dengan mendengarkan dua audio itu ya. Jadi tolong jangan berpikir bisnis apa-apa dulu, bisnis apa dulu, jangan merubah bisnis, lakukan apa yang sekarang Anda lakukan ya. Lakukan saja, ikuti prosesnya, mendengarkan 21 kali, hadir di seminar dan sebagainya, nanti Anda akan tahu sendiri harus bagaimana. Kalau Anda memikirkan bisnis sekarang, percuma saja. Nggak nutut, Bapak Ibu. Nah, ini biasanya yang ditakuti para admin itu ya, karena mereka baru mau mulai ya, sudah ditanya begini, berapa penghasilan Anda? Kok mengajak saya? Gitu ya. Nah, jawabannya sih simple, sesuai audio prosesnya 2 sampai 5 tahun ya. Ada admin yang baru sebulan gabung, ada yang baru 2 bulan ya. Jadi saya sendiri sedang berproses dan percaya akan berhasil mendapatkannya pada waktu yang ditentukan itu. Ya, itu jawaban para admin yang memang belum menyeberang, mereka juga baru memulai dan mereka mengajak Anda untuk belajar kepemimpinan di CAA ya. Jadi di CAA itu ada pelajaran kepemimpinan, salah satunya adalah menjadi admin di BTD. Melayani anggota di BTD. Dicela di situ, dicemooh di situ, bagaimana mereka tahan, itulah yang akan membuat mereka nanti akan berkembang. Apa pikiran bawah sadar itu? Ya, itu adalah bagian pikiran yang menyimpan semua data kita sejak kecil. Ya, bagian pikiran yang merupakan 90% dari pikiran kita itulah yang tanpa disadari mengarahkan hidup kita. Sebagian besar orang di pikiran bawah sadarnya menyimpan data-data bahwa bekerja itu sangat baik, semakin keras semakin baik, menganggur itu sangat jelek gitu ya. Nah, yang salah adalah bekerja mencari uang, contoh-contoh di sekitarnya itu gitu ya. Bekerjanya benar, mencari uangnya itu yang salah gitu ya. Jadi untuk mendorong Anda tetap bekerja keras mencari uang supaya dianggap baik, maka Anda dibuat untuk selalu tidak punya uang ya. Ketika Anda punya uang, akan muncul pikiran-pikiran untuk segera menghabiskannya. Mulai berpikir lantainya perlu diganti, mulai melihat rumahnya terlalu sempit. Kalau hari raya gimana ini ya, gitu ya. Atau perlu mobil kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk lebih mendalam ini, baca e-book Keajaiban Pikiran Bawah Sadar yang juga ada di grup. Ya. Apa sebenarnya hipnoterapi itu? Hipnoterapi adalah salah satu cabang ilmu hipnosis yang ditujukan untuk memperbaiki program-program pikiran yang kurang bagus. Cabang lain yaitu hipnosis panggung. Hipnosis itu sendiri apa? Hipnosis adalah salah satu bentuk ilmu komunikasi untuk memasukkan ide-ide langsung ke pikiran bawah sadar seseorang. Apakah hipnosis itu syar'i? Ya, nah, di zaman Nabi hipnosis belum ada namanya. Karena baru abad 19 diformulasikan dan dinamakan hipnosis. Jadi belum ada aturan bakunya ya. Tapi teknik ini sudah diketahui dan dilakukan sejak zaman purba. Semua pemimpin di segala tingkat sejak dulu sampai sekarang menghipnosis pengikutnya sehingga mereka rela mati untuk sesuatu yang dianggapnya benar. Padahal itu hanyalah suatu ide yang dimasukkan ke pikiran bawah sadar mereka oleh pemimpinnya. Itu proses hipnosis juga. Dan itu berlangsung sejak zaman sampai now. Banyak orang-orang yang berani atau mau mati demi pemimpinnya, demi orang yang sesuatu yang dipercayainya dan sebagainya. Padahal itu adalah sesuatu yang program pikiran yang dimasukkan ke bawah sadar Anda. Ya, sekarang teknik hipnosis banyak, ada NLP, Neuro Linguistic Programming, tidak usah ditidurkan, hanya dengan kata-kata tertentu aja Anda sudah menyerap, gitu ya. Teknik NLP sudah dikuasai oleh para pemimpin, gitu ya, untuk mempengaruhi yang dipimpin yaitu Anda, gitu ya. Mengapa ada ulama yang mengharamkan hipnosis? Nah, ini biasanya terjadi karena kesalahan menganggap sesuatu yang lain yang sebenarnya bukan hipnosis sebagai hipnosis. Ya. Ini contoh di Madura dulu, di Sampang kalau tidak salah ya, ada dukun palsu yang menggunakan kemenyan, bunga dan sebagainya, dan kemudian menyebutnya sebagai hipnosis, padahal itu bukan. Maka didatangkanlah dukun itu, pasiennya dan lain-lain oleh MUI setempat dan banyak yang lain, tapi tidak ada satupun ahli hipnosis di situ ya. Yang disimpulkan bahwa hipnosis itu menggunakan sihir. Dan tidak ada hipnosis yang menggunakan sihir. Hipnosis itu hanya teknik komunikasi saja. Akhirnya dicarilah ayat-ayat tentang sihir dan diharamkanlah hipnosis. Ada juga yang menghubungkan gendam dengan hipnosis. Ya. Di koran-koran banyak. Gendam dianggap hipnosis oleh
oleh penulisnya ya, karena tidak tahu aja, padahal itu berbeda banget. Ada juga yang menganalisis, ya ini berdasarkan pertunjukan hipnosis palsu di TV ya, oleh pesohor Uya Kuya dulu ya, pernah itu dikritik oleh hipnosis yang beneran, tidak mungkin seperti itu gitu loh ya. Akhirnya dia mengakui bahwa itu bukan hipnosis, itu hanya pertunjukan saja ya. Ya ya pertunjukan lah gitu ya. Nah, sayangnya ini kemudian dibuat sebagai dianalisa oleh sebagian orang dengan menggebu-gebu mengatakan hipnosis bisa membuat orang lepas kontrol sehingga diharamkan ya. Padahal itu hanya pertunjukan Bapak Ibu. Orang yang tanda petik di hipnosis itu dibayar untuk secara sadar menceritakan hal-hal yang memalukan tentang dirinya, dia dulu pacaran, ciuman, macam-macam lah. Padahal mungkin juga tidak begitu ya. Itu sadar Bapak Ibu ya. Dia sadar itu ya. Kemudian pura-pura tidak ingat setelah dibangunkan kembali ya, pura-pura dibangunkan gitu ya. Karena dibayar, itu semua dibayar Bapak Ibu ya. Aslinya orang yang dalam pengaruh hipnosis tidak bisa berkata apa-apa Bapak Ibu. Hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Misalnya ditanya, kalau jawabannya ya, telunjuknya dinaikkan dan sebagainya. Tidak bisa ngomong. Jadi ini sebetulnya sangat mirip dengan diharamkannya networking, MLM oleh sebagian ulama, karena ketidaktahuannya menganggap MLM itu sama dengan money game, merugikan orang, menguntungkan yang di atas, orang yang di bawah disuruh kerja, yang di atas untung. Padahal networking tidak seperti itu, MLM tidak seperti itu. Yang di atas yang kerja lebih berat daripada yang di bawah, gitu ya. Pada awalnya, gitu ya. Nah, padahal Bapak Ibu tahu beberapa ulama lain malah mendirikan MLM sendiri dan lain-lain. Putri Gus Dur misalnya mencapai peringkat tinggi di sebuah usaha networking yang besar. Apa tandanya bahwa isi audio hipnoterapi itu sudah masuk ke bawah sadar? Tidak ada tanda-tandanya. Terkadang kita dipandang aneh saja karena cara berbicaranya berbeda. Kita hanya tahu betul kalau memang keadaan kita sudah berubah, itu saja. Karena pikiran bawah sadar kita adalah hard disk, kehidupan kita adalah layarnya. Jadi isi layar adalah sesuatu yang ada di hard disk. Bagaimana cara mendengarkan audio itu? Ya, ini audio hipnoterapi, jadi Bapak Ibu perlu mendengarnya dalam posisi rileks ya. Bisa sambil duduk, ya sambil ya bukan sambal ya. Bersila, berbaring atau apapun. Bisa bersandar, bisa tidak ya. Yang penting tidak tertidur nyenyak. Ya. Nah, di dalam dua audio itu saya mengatakan tidak bersandar supaya apa? Karena saya tahu sebagian pesertanya tidak pernah meditasi, jarang meditasi, sehingga kalau tiduran hilang biasanya bablas, gitu ya. Nah, ada pertanyaan, kalau tertidur selama mendengarkan apa juga dihitung? Dihitung Bapak Ibu, tergantung tertidurnya seperti apa ya. Jadi kondisi terbaik dari hipnoterapi itu adalah kalau kita merasa tertidur dan tidak mendengar apapun yang dikatakan oleh di situ ya. Tapi ketika dibangunkan di akhir hipnoterapi, kita bisa bangun. Itu berarti kita berada dalam kondisi theta, meditasi yang dalam. Yang tidak dihitung adalah ketika kita tidur nyenyak, tidak bisa bangun lagi sampai berapa jam kemudian gitu ya. Itu namanya gelombang delta, itu sudah terputus, tidak ada sugesti yang bisa masuk. Kok sepertinya menafikan orang bekerja, padahal bekerja itu mulia. Oh iya Bapak Ibu, bekerja itu sangat mulia ya. Tidak ada Bapak Ibu yang menafikan bekerja. Semuanya perlu dan harus bekerja. Saya sampai sekarang masih bekerja keras. Tapi yang dianjurkan adalah bekerja membangun aset, bukan bekerja mencari uang. Ya, saya Muslim. Saya contoh ya, saya mengambil contoh dari Nabi. 9 dari 10 pintu rezeki ada di perdagangan, ada di bisnis. Dan Nabi saya dulu membangun aset dengan cara membangun jaringan pelanggan di seluruh di dunia gitu ya, di dunia perdagangan ya, bersikap jujur, bersikap amanah dan sebagainya sehingga ditunggu orang. Itulah aset zaman dulu. Gitu ya. Zaman sekarang beda, tapi itu namanya membangun aset. Ya. Punya mobil banyak, punya rumah besar kok dibilang miskin? Memangnya sebenarnya kaya itu apa gitu ya? Ini banyak pertanyaan. Sebenarnya Bapak Ibu bisa membaca ini di video kecerdasan finansial dasar ya, atau e-book kecerdasan. Kaya adalah ketika kita memiliki penghasilan pasif lebih besar dibanding biaya hidup kita. Lihat itu aja definisi kaya seperti itu. Definisi miskin adalah ketika Anda harus bekerja keras untuk mempertahankan gaya hidup Anda yang semakin lama semakin
mahal dan semakin mahal. Itu definisi miskin. Sebelum manusia lahir, rezeki, umur, jodoh itu sudah ditulis malaikat. Jadi bagaimana mau merubah plafon rezeki gitu ya. Bahwa kan ada yang percaya sudah ditulis 50.000 tahun sebelum kita lahir di dunia. Monggo silakan. Setiap orang punya sendiri-sendiri dan sebagian besar orang memang percaya itu ada. Saya juga percaya, tapi kita tidak tahu apa tulisan nasib kita itu gitu ya. Kalau sudah tahu tulisannya sih enak, nggak usah kemana-mana, kita nggak usah keluar, kita di kamar, nanti kan datang uangnya sendiri gitu ya. Tapi kita tidak tahu. Kita hanya bisa berprasangka baik kepada Allah bahwa sudah tertulis di situ bahwa pada titik tertentu nasib kita akan berubah karena kita tahu sesuatu yang baru yang dulu kita tidak tahu. Ya, jadi setiap penambahan pengetahuan yang baru akan merubah nasib kita berubah. Saya di SMA tidak tahu tentang dunia kedokteran, setelah kuliah kedokteran saya sudah tahu. Setelah spesialisasi saya tahu, jadi pengetahuan-pengetahuan saya menambah jumlah rezeki saya. Dan itu mungkin sudah tertulis di situ. Saya tidak tahu. Ya. Mengapa mendengarkan audio harus 21 kali? Ya. Itu ada di buku Psikosebernetik Mutakhir, karena bawah sadar membutuhkan penyesuaian dan pengulangan untuk bisa disimpan. Bagaimana kita tahu ini peluang bisnis bagus atau ajakan setan? Ya, tergantung program pikiran bawah sadar kita ya. Jika programnya adalah program miskin dan bekerja mencari uang, maka bisnis yang seperti itu yang menarik. Dan akhirnya kita kecewa karena tidak sesuai dengan harapan. Di PTD ini apa sudah ada produknya? Bagaimana dengan di PL, program lanjutan? Kita tidak bicara bisnis baik di PTD maupun di PL. Ya. Bisnis hanya dibahas di CAA. Apakah saat mendengar audio itu kita dalam kondisi sadar, super sadar, atau tidak sadar? Jujur saja saya tidak tahu istilah-istilah itu ya, super sadar, tidak sadar, dan lain-lain. Karena kita ngomong seperti itu, beda-beda pendapatnya. Yang penting dalam kondisi gelombang otak alfa dan atau theta. Ya. Silakan lihat atau googling. Alfa itu kita fokus hanya pada satu hal. Theta itu ketika alfa dalam, kita setengah ngantuk, seperti ngantuk, dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, jika saya yang sudah berumur bisa berubah, Anda seharusnya juga pasti bisa berubah. Saya kira ini pertanyaan jawab yang sering terjadi di pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi di PTD gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang beragama lain.